Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggeliska Putri, NIM A1S11846. Saya dari kelas R001, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi, angkatan 2018. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester strategi belajar mengajar yang diampu oleh Bapak Suparjo Herlambang dan Bapak Afan Misra. Di sini saya akan menjelaskan video tentang sebuah layanan bimbingan konseling, yaitu layanan orientasi. Diharapkan teman-teman menonton video yang saya buat. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Anggeliska Putri, Ibu dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Ibu harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa supaya dihindarkan dari segala bahaya. Kemudian kalau misalnya Anda sekalian mau keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker supaya terhindar dari virus seperti itu. Oke, di sini jadi Ibu akan menjelaskan sebuah layanan kepada Ananda, yaitu layanan orientasi. Nah, apakah di sini Ananda sudah ada yang mengerti apa itu layanan orientasi? Oke, jadi Ibu rasa Ananda ada yang belum paham dan belum mengerti apa itu layanan orientasi. Jadi, layanan orientasi adalah layanan yang diberikan kepada individu yang akan memasuki lingkungan baru yang sebelumnya lingkungan tersebut belum pernah dimasuki oleh individu tersebut, gitu ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan sebuah materi karena kalian di sini juga baru masuk ke SMA Negeri 3 Malangin kan, dan kalian baru kelas 10 seperti itu. Jadi pasti kalian belum paham benar bagaimana tata tertib yang ada di SMA Negeri 3 Malangin. Nah, jadi di sini Ibu akan mengenalkan, memberikan layanan orientasi tentang tata tertib yang ada di SMA Negeri 3 Malangin ini. Oke? Langsung saja kita masuk materinya. Yang pertama adalah pengertian dari tata tertib itu sendiri. Jadi menurut Mulyana tahun 2000, tata tertib adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Dengan dibuatnya tata tertib sekolah, maka terbentuklah fondasi sekolah yang kokoh untuk dapat menciptakan keteraturan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Jadi tata tertib ini dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakatnya, gitu ya. Dan tata tertib sekolah ini dibuat agar menciptakan keteraturan dan ketertiban yang ada, menciptakan ketertiban dan keteraturan semua warga yang ada di lingkungan sekolah, seperti itu ya. Kemudian tata tertib sekolah itu sangat penting karena di sini ada mempunyai tujuan utama, yaitu agar warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajibannya, serta melaksanakan dengan baik tugas dia sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar, seperti itu. Kemudian di sini juga ada beberapa tujuan dari tata tertib sekolah. Yang pertama, agar terciptanya keamanan, ketentraman dalam lingkungan. Nah, apakah ada yang tahu sih bagaimana ketentraman dan keamanan dalam lingkungan itu? Di sini kita mencakup lingkungan sekolah ya. Apa ada yang tahu? Oke. Jadi, terciptanya keamanan dan ketentraman itu seperti misalnya tidak ada hal yang tidak diinginkan itu terjadi di sekolah. Jadi semuanya sudah diatur secara menyeluruh dengan menciptakan sebuah tata tertib sekolah. Jadi sekolah tersebut itu bisa aman dan tentram, seperti itu ya. Jadi semua berjalan dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua, agar individu mengetahui tanggung jawab, hak, dan kewajibannya. Nah, apakah anak-anak ada yang tahu bagaimana tanggung jawab, hak, dan kewajiban bagi seorang siswa? Oke, jadi tanggung jawab itu, anak-anak sekalian, tanggung jawabnya adalah untuk belajar di sekolah ya, mendapatkan nilai yang baik, kemudian menjadi siswa yang disiplin, seperti itu ya. Kalau haknya, hak siswa itu apa? Ada yang tahu? Oke, jadi hak siswa itu adalah mendapatkan pelajaran yang layak dari
guru mata pelajaran seperti itu dari pihak sekolah, dan juga mendapatkan fasilitas yang layak juga ya seperti itu. Itulah kewajiban itulah hak dari seorang siswa. Kemudian apa sih kewajibannya? Nah, kewajiban seorang siswa itu seperti membayar uang sekolah, membayar SPP, membayar uang kas, kemudian membayar uang OSIS jika ada gitu ya. Itulah hak dari siswa seperti itu. Jadi agar individu mengetahui tentang tanggung jawab, hak dan kewajibannya adalah seperti yang ini jelaskan barusan ya. Kemudian kita masuk ke tujuan yang ketiga, yaitu agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Jadi gimana sih bentuk hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan? Apakah Ananda ada yang tahu? Oke, jadi hal yang diperbolehkan itu seperti apa? Belajar di sekolah, kemudian membawa peralatan sekolah, membawa buku-buku sekolah. Jadi hal yang diperbolehkan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti itu. Sedangkan hal yang tidak boleh dilakukan seperti membawa senjata tajam, kemudian tawuran, itu tidak boleh ya, karena sangat merugikan dari pihak sekolah itu sendiri. Kemudian tujuan yang terakhir, menciptakan sebuah kondisi yang teratur di sekolah. Nah, jadi dengan adanya tata tertib di sekolah ini, sekolah itu menjadi teratur ya, menjadi nggak semrawut gitu. Jadinya kan misalnya gini, pulang sekolah itu ada jamnya gitu kan. Jadi yang pulang sekolah itu tidak ada yang duluan seperti misalnya bolos, itu enggak. Jadi bisa teratur seperti itu, bisa tertib gitu ya. Kemudian materi yang keempat, sikap dan kepatuhan siswa terhadap tata tertib. Nah, apa sih sikap dan kepatuhan siswa terhadap tata tertib itu? Jadi, kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah yang seharusnya bersumber dari dalam dirinya dan bukan karena tekanan atau paksaan dari pihak lain. Nah, di sini sikap dan kepatuhan terhadap tata tertib itu harus berasal dari dalam dirinya sendiri, tidak boleh dipaksakan. Jadi memang benar-benar memiliki kesadaran diri tentang tata tertib yang ada di sekolah, sehingga siswa itu tidak berani melanggar peraturan yang ada di sekolah seperti itu. Kemudian di sini ada yang terakhir, materi yang terakhir, tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 3 Merangin. Yang pertama itu masalah waktu. Nah, waktu di SMA Negeri 3 Merangin itu kita ambil contohnya seperti jam masuk. Jam masuk itu jam 7:10, tetapi jam 7:00 itu sudah harus berada di sekolah ya, karena akan melaksanakan apel pagi terlebih dahulu seperti itu. Kemudian jam istirahat pertama itu jam 9:10, jam istirahat kedua jam 12:15, dan jam pulangnya itu jam 13:50. Itulah tadi beberapa contoh waktu yang ada di SMA Negeri 3 Merangin. Kemudian untuk seragam, yang kedua adalah pembahasannya seragam. Tentunya seragam anak SMP dengan anak SMA berbeda ya, Ananda sekalian. Kalau di SMP kan seragamnya biru putih, kalau di SMA seragamnya itu menggunakan putih abu-abu. Dan untuk wanita dan laki-laki itu seragamnya yang laki-laki itu celana panjang, yang perempuan pakai rok ya, dan pakai jilbab bagi yang muslim. Tetapi kalau yang celana panjang itu wajib untuk yang muslim ataupun non muslim seperti itu. Nah, untuk seragam hari Senin itu wajib sekali menggunakan alma mater warna merah, karena nanti akan dibagikan dari sekolah alma maternya. Kemudian hari Selasa kita tetap pakai baju putih abu-abu ya, tetapi tidak diwajibkan menggunakan almet. Kalau hari Rabu dan Kamis kita menggunakan baju batik dan rok abu-abu. Yang cowok juga gitu, pakai baju batik dan celana abu-abu. Hari Kamis juga gitu ya, pakai batik dan bawahannya abu-abu. Kemudian hari Jumat kita menggunakan baju kurung dan celana dan roknya berwarna hitam, dan jilbab untuk yang muslim itu berwarna putih. Jadi kita pakai jilbab putih itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Kemudian untuk hari Sabtu tentunya kita menggunakan baju pramuka. Iya, pramuka. Untuk yang cowok juga sama ya, sama kayak yang lain-lainnya, tetap celananya panjang seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kegiatan sekolah. Nah, ada beberapa macam kegiatan yang diadakan oleh SMA Negeri 3 Merangin tiap minggunya, atau bisa disebut dengan kegiatan rutin seperti itu ya. Contohnya untuk hari Senin. Hari Senin sangat wajib pastinya di seluruh sekolah di Indonesia mengadakan upacara bendera. Kemudian untuk hari Senin sampai hari Sabtunya kita mengadakan tiap pagi sebelum masuk ke dalam kelas kita mengadakan apel pagi. Kegiatannya itu mengabsen siswa-siswanya siapa saja yang belum datang seperti itu. Kemudian untuk senam, kita ke yasinan dahulu. Untuk yasinan kita mengadakan tiap minggunya itu setiap hari Jumat sebelum masuk ke dalam kelas, mungkin sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Kemudian untuk hari Sabtunya kita akan mengadakan senam pagi dengan menggunakan pakaian olahraga yang seragam. Jadinya tiap pagi itu sangat diwajibkan mengikuti senam pagi dengan menggunakan baju olahraga seperti itu. Mungkin cukup itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan tentang tata tertib yang ada di SMA Negeri 3 Merangin. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Apakah anak-anak sekalian sudah paham? Baiklah, kalau anak-anak sekalian sudah paham, Ibu akan menutup materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.